Pemirsa, bangunan balai warga yang dijadikan tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada serentak di Kota Cilegon, Banten ambruk diterjang hujan deras yang disertai angin kencang. Sejumlah warga panik dan terluka tertimpa bangunan. Di sini ada kejadian, Pak. Nih, ininya roboh semua, tuh hancur. Sebuah bangunan yang dijadikan TPS 21 di lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten ambruk setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Pak, ini gimana? Ininya pada rusak, Pak. Warga panik karena melihat rekan-rekan mereka dan para pemilih terjebak di reruntuhan bangunan. Sejumlah warga berhasil dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka lebam. Saat kejadian, proses pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total kurang lebih 500 orang pemilih tetap yang akan mencoblos calon gubernur dan wali kota. Tempat pemungutan suara TPS 32 di perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Timur, juga roboh diterjang angin besar dan hujan deras. Kejadian tersebut membuat petugas dan warga berhamburan keluar. Beruntung semua kertas suara dan alat kelengkapan lainnya berhasil diselamatkan. Agar pelaksanaan pencoblosan tetap bisa berjalan, TPS dipindahkan ke musola yang tak jauh dari lokasi tempat pencoblosan. Akibatnya proses pemungutan suara pun sempat tertunda dan terpaksa dipindahkan ke musola. Nyoblos ya, Bu? Tetap banjiran, tetap nyoblos nih. Warga Pekalongan, Jawa Tengah tetap antusias untuk menyalurkan hak suaranya meski wilayahnya kini dikepung banjir akibat tanggul sungai jebol. Ratusan warga bahkan berjalan kaki di tengah banjir menuju TPS. Mereka akan menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Banjir terparah berada di Kelurahan Pasir Keraton Keramat, Pekalongan Barat. Data KPU Kota Pekalongan, jumlah TPS yang terkena banjir ada 5 dan telah dipindah ke lokasi lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPPS di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terluka parah usai dianiaya oleh salah seorang pria saat pemungutan suara berlangsung. Korban diserang secara tiba-tiba dari arah belakang dengan menggunakan senjata tajam. Korban langsung tersungkur setelah mendapat 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Usai menyerang Ketua KPPS, pelaku Amiruddin sempat kabur sebelum akhirnya diamankan polisi dan TNI dari amukan massa. Di lantai 3. Para pengunjung dan pekerja pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat panik setelah mengetahui area lantai 3A gedung terbakar dan dipenuhi kepulan asap. Mereka langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri karena khawatir amukan si jago merah terus membesar. Menurut salah seorang pengunjung, kebakaran terjadi di sebuah restoran yang ada di lantai 3A pusat perbelanjaan. Sempat terlihat kobaran api yang disertai bunyi alarm darurat yang membuat para pengunjung dan pekerja harus dievakuasi keluar gedung. Dan dapat tenan di lantai 5 ya. Jadi asapnya tuh udah sampai ke atas dan alarmnya tadi udah bunyi kenceng banget. Jadi orang-orang panik dan buru-buru langsung ke bawah. 10 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api sebelum kebakaran meluas. Selama proses pemadaman, seluruh area gedung terpaksa steril sehingga aktivitas di dalam dihentikan sementara. Dari Jakarta Pusat, Renistun Sanjaya iNews melaporkan.